Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Umat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui, jumlah ismiyah mempunyai dua rukun penting, mubtada dan khobar. Dan kita juga sudah mempelajari syarat dari mubtada dan khobar. Setelah kita mengetahui syarat mubtada dan khobar, sekarang kita akan masuk bentuk-bentuk dari mubtada dan juga bentuk-bentuk dari khobar. Karena mubtada dan khobar mempunyai beberapa bentuk. Kita masuk yang pertama, ini yang sudah kita pelajari. Yang pertama, mubtada dan khobarnya tersusunnya dengan bentuk mufrad. Di halaman berapa? Halaman 5. Ya. Halaman 5. Silakan buka halaman 5. Yang pertama, mubtada berbentuk mufrad, kemudian khobarnya berbentuk mufrad atau tunggal. Yang kita maksudkan tunggal di sini bukan tunggal secara makna, ya, akan tetapi tunggal secara jumlah kata tersebut. Ini yang dimaksudkan. Karena bisa jadi yang pernah belajar bahasa Arab, artinya dua bolpen apa? Olamani. Ini dua bolpen. Ini secara makna dua. Secara makna dua. Tapi secara tulisan hanya satu. Ya, oleh karena itu yang kita maksudkan kata tunggal di sini adalah tunggal secara jumlah kata, bukan tunggal secara arti atau makna. Oleh karena itu, nanti pun kita akan mempelajari yang namanya mubtada ketika berbentuk mufrad bisa jadi berbentuk qolamani. Karena qolamani di sini memang secara arti dua pulpen. Tapi ketika ditulis, tulisannya hanya satu saja, qolamani. Berbeda dengan ketika di sini ditambah dengan satu kata. Contohnya kita tambah dengan nama Muhammad. Bolpennya Muhammad. Ada kata bolpen, ada kata Muhammad. Berarti di sini ada dua kata. Jadi sekali lagi, yang kita maksudkan dengan kata mufrad atau tunggal di sini adalah mufrad secara jumlah kata. Ya. Artinya mubtada di sini hanya terdiri dari satu kata dan khobarnya juga hanya terdiri dari satu kata. Contoh, kita ambilkan contoh yang pertama. Saya tuliskan di sini contoh yang pertama. Seperti yang sudah kita bahas, contoh al-masjidu kabirun. Al-masjidu mubtada, kabirun khobar. Al-masjidu di sini hanya satu kata saja, satu kata masjid. Mubtadanya hanya satu. Kabirun, khobarnya juga hanya satu kata. Ini sudah kita pelajari mubtada dan khobar. Yang mana mubtada bentuknya mufrad, kemudian khobarnya bentuknya mufrad. Sekarang kita akan mempelajari yang kedua, murakkab, yaitu ganda. Yang mana ganda di sini dari jumlah kata, yaitu terdiri dari beberapa kata yang sudah menjadi satu makna. Ini yang disebut sebagai, terlihat nggak tulisannya segini? Kumaha? Nggak terlihat? Besarkan dikit.
Ya, terdiri dari beberapa kata al-mudhaf dan mudhaf ilaih yang sudah menjadi satu makna. Ini yang disebut sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Seperti contoh, ketika kita sebutkan dalam bahasa Indonesia, ketika saya menuliskan seperti ini, sepeda gunung, apa yang dipahami dari kata sepeda gunung? Ada gunungnya nggak? Ketika disebutkan sepeda gunung, meskipun terdiri dari dua kata atau bahkan lebih, maka yang dimaksudkan di sini bendanya hanya satu. Ini yang kita maksud bahwa terdiri dari beberapa kata yang sudah menjadi satu makna atau mudhaf dan mudhaf ilaih. Bentuknya adalah murakkab. Bisa dipahami sampai di sini? Contohnya lagi, ada kata jam, ada kata tangan. Jam tangan, padahal barangnya hanya satu. Tapi ketika dituliskan terdiri dari dua kata. Jadi bisa dipahami yang dimaksud dengan al-mudhaf dan mudhaf ilaih. Sekarang kita akan membuat mudhaf dan mudhaf ilaih. Di sini ada dua rumus. Kita belajar rumus A terlebih dahulu. Terlihat ya, saya tuliskan rumus A. Silahkan dilihat, di situ sudah saya sebutkan juga. Yang pertama, jika terdiri dari dua huruf. Jadi rumus A jika terdiri dari dua kata. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Ketika membuat mudhaf dan mudhaf ilaih, dalam bahasa Arab ada kaidah tersendiri, berbeda dengan bahasa Indonesia. Jika bahasa Indonesia mudah saja, sepeda dengan tangan langsung saja sepeda tangan. Oh, keliru. Sepeda gunung. Ketika dalam bahasa Inggris membuat mudhaf dan mudhaf ilaih, dua kata benda menjadi satu makna, maka juga ada cara tersendiri. Caranya kata yang paling depan dibelakangkan. Seperti contoh ketika kita tulis kalau bilang sepeda gunung, tulisannya seperti ini ya. Big cycle, oh betul, big cycle. Harus sepeda harus big cycle ya, lengkap ya. Seperti ini tulisannya kurang lebih. Big cycle ya. Big cycle artinya sepeda, mountain artinya gunung. Ketika kita ingin membuat dalam bahasa Inggris pun sudah ada caranya. Caranya yang paling di belakang ini harus didepankan. Mountain bike cycle. Jadi sepeda gunung. Caranya dalam bahasa Inggris pun ternyata dibalik. Begitu juga dalam bahasa Arab tentu juga mempunyai cara tersendiri. Sementara bahasa Indonesia mudah saja. Kata apa saja ketika digabung diperbolehkan, bahkan tanpa dirubah sedikit pun. Sapu dengan tangan, sapu tangan. Sementara dalam bahasa Arab tidak. Kalau dalam bahasa Inggris mudah, tinggal ditaruh belakang, taruh depan sudah. Jika dalam bahasa Arab, maka di sini ada dua rumus. Rumus yang pertama jika terdiri dari dua kata benda. Sekarang kita tuliskan contoh. Pintu dengan kata masjid. Pintu. Ada? Hah? Bedolnya tipis. Bedolnya nggak ada yang bagus kayaknya sudah. Yang di bawah itu. Ya, saya sudah cek. Ada kotakan tuh. Ustaz, bagus. Nah.
Seperti contoh kata babun dan masjidun. Babun artinya pintu, masjidun masjid. Pintu masjid. Tidak boleh kita membuat pintu masjid dalam bahasa Arab kita baca babun masjidun, pintu masjid. Tidak bisa. Di sini sudah ada rumus sendiri. Tidak bisa langsung digabungkan seperti bahasa Indonesia, tidak. Di sini ada caranya. Jika memang hanya terdiri dari dua kata, maka langkah pertama, dihilangkan tanwin pada kata benda yang pertama. Dihilangkan tanwinnya. Jadi tetap dijadikan nakiro, akan tetapi dihilangkan tanwinnya. Sekarang akan menjadi seperti ini, babu. Bukan babun lagi, tapi babu. Kemudian yang kedua, dimakrifahkan atau ditambah dengan alif lam. Dimakrifahkan kata benda yang kedua. Maka menjadi al-masjid. Kemudian yang ketiga, nah, kita belajar satu harokat lagi. Dari tadi kita belajar harokat belakangnya, kita lihat semuanya dengan dhamma. Sekarang kita mulai bertahap akan belajar, karena harokat dalam bahasa Arab tidak hanya dengan dhamma. Ada dhamma, ada fathah, ada kasrah, ada sukun. Dan kita akan mempelajari harokat mana saja yang harus kita gunakan sesuai dengan posisi kalimat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, dimajrurkan atau dikasrohkan. Majrur artinya kasroh. Dimajrurkan. Jadi kata benda yang kedua, ya, atau yang terakhir, kata benda yang kedua dikasrohkan, lalu akan menjadi al-masjidi. Langkah pertama, lihat, babun dan masjidun, pintu dengan masjid. Maka langkah pertama dihilangkan dihilangkan tanwin pada kata benda yang pertama, akan menjadi babu. Kemudian yang kedua, kata benda yang kedua ditambah dengan alif lam, kemudian dimajrurkan, yaitu dikasrohkan, maka akan menjadi al-masjidi. Maka babul menjadi babul masjidi. Di sini terdiri dari dua kata, akan tetapi pada dasarnya menjadi satu makna. Jadi mubtadanya akan terdiri dari dua kata benda, seperti contoh di atas. Contohnya al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Kemudian kita akan ganti, pintu masjid itu besar. Berarti yang besar apanya? Pintunya. Jadi khobarnya atau penjelasnya bukan menjelaskan masjid lagi, akan tetapi menjelaskan pintunya. Babul masjidi kabirun. Babu sebagai mudhaf, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di sana mudhaf, maka di sini sebagai mudhaf ilaihi. Ingat, jika ada dua kata benda, maka yang pertama disebut sebagai mudhaf, yang kedua disebut mudhaf ilaihi. Dan mudhaf ilaihi akan selalu dengan kasroh. Nah, sekarang kita belajar lagi. Yang namanya nahwu dalam bahasa Arab, yang akan menjadi perbedaan adalah harokat belakangnya. Ketika kita salah membaca harokat belakang, maka akan salah dalam mengartikan. Begitu juga di sini. Mudhaf dan mudhaf ilaih sebagai mubtada. Jadi mubtadanya terdiri dari dua kata benda. Kabirun sebagai khobarnya. Ingat, salah satu kesalahan yang paling banyak terjadi ketika diingatkan atau ada perintah untuk membuat mudhaf dan mudhaf ilaih dua kata benda menjadi satu makna, terkadang kita salah. Membuatnya bukan dua kata benda menjadi satu makna, bahkan yang dibuat adalah kata benda ditambah dengan kata sifat. Ini biasanya salah.
Nanti akan kita sebutkan. Jadi kebanyakan malah bukan dua kata benda. Contoh pintu dengan masjid, dua-duanya kata benda. Biasanya malah ada yang membuat yang satu kata benda, yang satu kata sifat. Ini salah. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Lanjut materi dulu. Lanjut ya. Satu lagi. Sudah ada semua ya, jadi nggak perlu ditulis. Kemudian untuk mudhof dan mudhof ilaih, kita pun bisa mensifatinya. Sebelum kita memberikan penjelasan, kita bisa mensifatinya. Contohnya, pintu masjid yang besar itu rusak. Pintu masjid yang besar itu rusak. Saya tuliskan bahasa Indonesianya. Pintu masjid yang besar itu rusak. Pertanyaannya Ummahat, kata yang besar kedudukannya sebagai apa di sini? Sebagai apa? Na'at, yaitu kata sifat yang mensifati kata sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira di sini pintu masjid yang besar itu rusak. Yang besar di sini pintunya, atau yang besar adalah masjidnya. Pintunya. Pintu masjid yang besar itu rusak. Berarti pintu yang besar itu. Masjidnya yang besar. Yakin? Nah, di sini kita bisa memahami dari dua sisi. Kita bisa mengatakan yang besar adalah pintunya, bisa juga yang besar adalah masjidnya. Karena secara bahasa bisa dipahami dua-duanya. Kata sifat di sini bisa mensifati pintu, bisa mensifati masjid. Dan dalam bahasa Arab salah satu kelebihannya, kita bisa melihat naatnya nanti akan mensifati yang mana bisa dilihat. Dengan cara dilihat dari harokatnya. Yang besar, besar artinya kabir. Sekarang kita tuliskan. Pintu masjid yang besar itu rusak. Mukharram. Umat, kalau silakan dilihat seperti contoh kata seperti ini. Pintu masjid yang besar itu rusak. Babul masjidi al-kabir mukharrabun. Sekarang di sini dalam bahasa Arab ini salah satu kelebihannya. Di sini sebagai na'at. Di sini mudhaf. Setelahnya adalah mudhaf ilaih sebagai mubtada. Na'at mukharrab di sini sebagai khabar. Ingat, mudhaf dan mudhaf ilaih karena memang di sini pada dasarnya sebagai mubtada. Mubtada harusnya berbentuk ma'rifah. Oleh karena itu kata sifatnya pun di sini harus dengan alif lam karena di sini mubtada. Mubtada ya. Namanya mubtada. Salah satu cirinya adalah berbentuk ma'rifah. Maka ketika disifati sifatnya pun harus ma'rifah. Hanya saja di sini dalam bahasa Arab kita boleh menentukan al-kabir di sini boleh mensifati pintu, boleh mensifati masjid. Dengan syarat jika seandainya mau mensifati kata pintu di situ, artinya pintunya yang besar, maka harokatnya harus disesuaikan dengan dhammah. Tapi jika seumpama mau dikatakan yang besar adalah masjidnya, maka akan berubah menjadi menjadi al-kabiri. Ini na'at sama dengan masjidnya.
Jika disebutkan seperti ini, lihat ada kesamaan, maka yang besar adalah masjidnya. Jika disebutkan dengan dhammah, di sini juga dhammah, maka yang besar adalah pintunya. Sampai di sini, Umhat, insya Allah bisa dipahami. Kita latihan soal. Udah nggak usah.